Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kim Febrian dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul 4 dari mata kuliah Sistem Operasi. Thread dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slice atau ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses ketika ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Macam model multithread itu dibagi menjadi dua, yaitu ada user yang didukung atas kernel dan diimplementasikan dengan thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Adapun kelemahannya yang dialami yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses di block walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada kernel thread yang didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibanding user thread. Keuntungannya adalah jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread pada prosesor yang berbeda. Contoh sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows NT, Solaris, dan Digital Unix. Berdasarkan pemetaannya, pertama ada many-to-one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga lebih efisien. Hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada suatu saat. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh many-to-one adalah Solaris Bin Thread dan GNU Portable Thread. Lalu ada one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan user ke setiap thread many-to-one, menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread user memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan memerlukan kinerja dari sebuah aplikasi, sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Yang terakhir ada many-to-many. Model ini multi kompleks banyak thread tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang developer inginkan, tapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel dan multiprosesor. Lalu ada jenis-jenis proses thread. Pertama ada single thread proses. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses yang mempunyai single thread yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing thread atau terstruktur dan hanya satu tugas dalam satu waktu. Kemudian ada multi-thread processor, merupakan satu atau beberapa thread yang dijalankan secara bersamaan atau multiproses, di mana masing-masing thread tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Setiap thread pada multi-thread menjalankan kode atau script program secara berurutan. Multi-thread dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan thread banyak dapat melakukan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Keuntungan thread pertama ada responsiveness. Membuat aplikasi yang interaktif dengan multithreading dapat membuat sebuah aplikasi terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut di blok. Kemudian ada resource sharing.
thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi yang mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Terus ekonomi, dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya alternatif dengan user thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka lebih ekonomis untuk membuat dan context switch thread. Utilization of multiprocessor architecture. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara atas prosesor yang berbeda. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dan bisa menuju pada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan karena menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Keuntungan multiprocessing yaitu peningkatan throughput yang meningkat. Yang meningkat adalah peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Lebih ekonomis daripada sistem yang banyak prosesor tunggal karena bisa berbagi memori, storage, dan power supply. Peningkatan keandalan jika pekerjaan berbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggung oleh prosesor lainnya. Jenis-jenis multiprocessing ada asymmetric multiprocessing, yaitu setiap prosesor diberikan suatu tugas yang spesifik. Itu bertindak sebagai master prosesor yang bertugas menjadwalkan dan pengalokasian pekerjaan pada prosesor lainnya yang disebut slave prosesor. Kelemahannya, kegagalan prosesor utama bisa menyebabkan keseluruhan sistem. Terus sisa terjadi penurunan jika terjadi yaitu terjadi bottleneck pada prosesor utama karena dialah yang tanggung jawab atas penjadwalan dan manajemen proses. Kemudian ada symmetric multiprocessing, yaitu setiap prosesor menjalankan salinan identik dari sistem operasi dan banyak thread yang akan berjalan pada suatu waktu tanpa mengurangi kinerja. Keuntungannya performance, availability, dan incremental growth. Kemudian ada microkernel, dengan berisi sebuah abstraksi yang gambar hardware dengan sekumpulan primitif atau sistem call yang dapat digunakan untuk membuat sebuah sistem operasi agar dapat berjalan dengan layanan seperti manajemen thread, komunikasi antar thread, dan komunikasi antar proses lainnya yang biasanya disediakan oleh kernel. Halnya dengan jaringan pada pendekatan itu diimplementasikan dalam ruangan pengguna atau user space dan disebut dengan server. Server dapat mengizinkan sistem operasi agar dapat dimodifikasi hanya dengan menjalankan program atau mengintegrasikan sebagai contoh untuk sebuah mesin yang kecil tanpa dukungan jaringan. Server jaringan atau istilah tidak perlu dijalankan pada sistem operasi tradisional untuk menggunakan monolithic kernel. Hal ini dapat mengakibatkan pengguna harus melakukan rekompilasi terhadap kernel yang tentu saja sulit untuk dilakukan oleh pengguna biasa. Sistem operasi yang menggunakan mikrokernel umumnya secara dramatis memiliki kinerja di bawah kinerja sistem operasi yang menggunakan monolithic kernel. Hal ini disebabkan overhead yang terjadi akibat proses input output dalam kernel yang ditujukan untuk mengganti konteks atau konteks switch untuk memindahkan data antara aplikasi dan server. Beberapa sistem operasi yang memiliki kernel yaitu ada IBM AX, yaitu sebuah versi Unix dari IBM. Amoeba, kernel yang dikembangkan untuk tujuan edukasi, kernel Mac yang digunakan dalam sistem GNU, Word, MacStep, OpenStep, dan Mac OS X. Mini X, kernel yang dikembangkan oleh Andre Tannenbaum untuk tujuan edukasi. Symbian OS, sebuah sistem operasi yang populer digunakan pada handphone, handheld device, dan PDF. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.